Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Japandi Supriyatna dengan nomor induk mahasiswa 230600189 dari kelas B1 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus IKIP Siliwangi. Nah, dibuatnya video kali ini yaitu untuk salah satu syarat ujian akhir semester mata kuliah landasan dan pengelolaan pendidikan yang diampu oleh dosen yaitu Bapak Dedi Junaidi MPD. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke video selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan dan pengelolaan kurikulum pendidikan. Nah, sebagaimana salah satu sekolah swasta di Kota Cimahi ingin menerapkan kurikulum merdeka yang memuat nilai-nilai budaya lokal, khususnya budaya Sunda. Nah, tujuannya adalah supaya pembelajaran menjadi lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan juga membentuk karakter mereka agar tidak melupakan akar budayanya. Jadi, kurikulum ini tidak hanya fokus pada capaian akademik, tapi juga pada pembentukan jati diri siswa. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yang itu ada landasan filosofis. Nah, kurikulum ini berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang menanamkan moral, gotong royong, dan cinta yang luar biasa terhadap tanah air. Nah, selain itu mengacu juga pada pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan kita semua ya, mengatakan bahwa pendidikan harus menentukan kodrat anak. Artinya guru harus memantau anak tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing. Nah, termasuk mengenalkan dan menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya daerahnya sendiri, seperti budaya kita semua yaitu budaya kita yaitu budaya Sunda. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang landasan praktis. Dalam pelaksanaannya, kurikulum merdeka memberi keleluasaan terhadap sekolah untuk membantu muatan lokal sesuai kondisi daerah masing-masing. Nah, karena ini mencakup kemampuan guru misalnya di Cimahi yang kental dengan budaya Sunda, sekolah bisa menyisipkan kegiatan yang mencerminkan budaya lokal. Hal ini membuat pembelajaran terasa lebih nyata dan dekat dengan kehidupan siswa. Yang ketiga ada rancangan program kurikulum berbasis kearifan lokal yang bisa diterapkan di sekolah-sekolah terpencil ya, seperti ada di Cimahi ini contohnya. Nah, sekolah bisa merancang berbagai program untuk memasukkan budaya lokal ke dalam pembelajaran. Nah, seperti di sini ada memuaskan unsur budaya Sunda dalam pelajaran seni budaya, bahasa Sunda, dan ilmu pengetahuan sosial. Nah, yang selanjutnya ada memberi pelatihan guru supaya tahu cara menyampaikan muatan lokal seperti menarik dan menyenangkan. Yang selanjutnya ada mengundang seniman, bisa mengundang seniman ya, seperti seniman budayawan atau tokoh-tokoh adat setempat ke sekolah bisa diundang karena sebagai narasumber supaya siswa bisa belajar langsung dari sumbernya. Yang selanjutnya ada menyusun modul video cerita rakyat atau lagu daerah yang bisa dipakai sebagai belajar di kelas. Jadi bisa menyusun modul ajar, video cerita rakyat atau lagu-lagu daerah, khususnya daerah khas Sunda, yang bisa dipakai sebagai bahan belajar di kelas. Untuk selanjutnya yang nomor 4 ada metode evaluasi. Nah, untuk metodenya agar hasil pembelajaran bisa diukur, sekolah juga perlu membuat capaian penilaian yang sesuai. Nah, adapun beberapa contoh yang saya contohkan cara evaluasi yang bisa digunakan antara lain yang pertama, penilaian berbasis proyek. Seperti siswa membuat wayang dari bahan daur ulang atau membuat maket rumah adat Sunda. Yang kedua ada presentasi hasil karya.
Misalnya siswa menjelaskan proses dari makna budaya dari karya yang mereka buat. Ya, si siswa misalnya membuat wayang dari bahan daur ulang dan bisa dipresentasikan bagaimana cara membuatnya, alat dan bahannya dari makna budaya yang karya mereka buat itu. Untuk selanjutnya bisa menggunakan jurnal refleksi, yaitu catatan pribadi siswa tentang pengalaman mereka belajar budaya lokal. Jadi mereka sudah mempraktikkan atau membuat hasil dari apa saja yang bisa disebutnya dari hasil karya mereka. Nah, bisa membuat catatan mereka pribadi, yaitu dengan membuat jurnal refleksi. Nah, yang terakhir ada observasi kegiatan. Nah, guru mengamati langsung keterlibatan antara dan antusias siswa terhadap kegiatan berlangsung. Nah, untuk kesimpulannya ya bisa disimpulkan dari berbagai penjelasan di atas yang tadi saya sampaikan. Nah, dengan memasukkan budaya lokal ke dalam kurikulum, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Nah, siswa tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga tumbuh menjadi pribadi yang mencintai dan menghargai budayanya masing-masing, seperti budaya Sunda yang tadi saya jelaskan. Nah, kenapa ini sangat penting untuk menjaga warisan budaya bangsa agar tidak hilang di tengah perkembangan zaman seperti sekarang, yaitu zaman modern. Nah, yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang landasan dan pengelolaan peserta didik. Nah, untuk penjelasan masalahnya yaitu sebuah madrasah yang baru berdiri sedang menghadapi tantangan dalam mengelola peserta didik yang sangat beragam. Nah, para siswa datang dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari keluarga yang mampu dan ada juga yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Nah, bahkan ada siswa yang memiliki kebutuhan khusus dalam belajar. Nah, kondisi seperti ini menumbuhkan perhatian ya, khususnya agar mereka siswa bisa mendapatkan hak pendidikan yang setara dan nyaman. Nah, di sini ada yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman peserta didik. Nah, setiap siswa memiliki perbedaan baik secara ekonomi, cara belajar, hingga kebutuhan emosional dan sosial. Nah, misalnya ada siswa yang cepat menangkap pembelajaran dan ada juga siswa yang butuh waktu lebih lama untuk menangkap pembelajaran. Nah, ada juga siswa yang aktif di kelas dan ada juga siswa yang pendiam atau memiliki gangguan belajar. Nah, semua perbedaan ini bisa kita hargai dan dikelola dengan baik oleh pihak sekolah. Nah, yang pertama di sini ada landasan psikologis dan sosial. Nah, untuk landasan psikologis, anak-anak memiliki potensi karakter, gaya belajar dan yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, pendekatan pembelajaran harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak masing-masing. Nah, guru juga perlu memahami perkembangan emosional dan mental anak-anak. Nah, untuk yang kedua, di sini ada landasan sosial. Nah, sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tempat bersosialisasi. Nah, sekolah harus bisa menciptakan lingkungan yang aman, yang nyaman, adil, dan ramah bagi semua siswa tanpa memandang latar belakang mereka. Nah, nilai seperti toleransi, saling menghargai, dan inklusif sangat penting yang perlu diterapkan. Untuk selanjutnya ada rancangan sistem layanan pendidikan. Nah, agar semua siswa bisa berkembang dengan optimal, maka sekolah perlu merancang masalah pribadi, sosial, maupun akademik. Nah, di sini ada contohnya yaitu seperti menyediakan layanan bimbingan konseling untuk membantu siswa menyesuaikan atau menyelesaikan masalah pribadi, sosial, maupun akademik.
Yang kedua, bisa mengadakan program mentoring di mana siswa yang lebih senior membantu membimbing siswa yang baru agar cepat beradaptasi. Yang selanjutnya ada menyelenggarakan kegiatan sosial dan ekstrakurikuler yang melibatkan semua siswa tanpa membedakan latar belakang mereka. Yang selanjutnya bisa memberikan pelatihan kepada guru. Nah, tentang cara mengajar yang sesuai untuk siswa yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, termasuk siswa yang berkebutuhan seperti siswa yang mengalami penyakit ABK. Nah, yang terakhir bisa melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah supaya tercipta kerjasama yang baik antar sekolah, yaitu sekolah dan rumah. Antara sekolah dan rumah yaitu bisa melibatkan orang tua, karena di sekolah tidak sepenuhnya belajar dengan guru, melainkan yang harus dibimbing di rumah juga orang tua bisa membimbing. Nah, untuk kesimpulannya, dengan adanya sistem layanan dan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan serta kondisi siswa, maka setiap peserta didik dapat merasa diterima dengan nyaman dalam lingkungan sekolah. Nah, hal ini membuat proses belajar mengajar menjadi lebih efektif karena disesuaikan dengan keunikan masing-masing siswa. Nah, sekolah pun akan dikenal sebagai tempat yang ramah, inklusif, dan mampu menciptakan suasana belajar yang positif. Selain itu, keberadaan sistem tersebut juga bisa meningkatkan kepercayaan orang tua dan masyarakat terhadap madrasah. Nah, sehingga memberikan dampak positif yang reputasi dan berkelangsungan pendidikan di sekolah tersebut. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang landasan dan pengelolaan fasilitas pendidikan. Nah, untuk judul atau latar belakangnya, di sebuah sekolah menengah di daerah terpencil memiliki gedung yang sudah tua dan fasilitas yang sangat terbatas. Meskipun demikian, sekolah ingin menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan mampu menginspirasi siswa agar semangat belajar lebih tinggi. Nah, oleh karena itu penting bagi sekolah yang mengelola fasilitas yang ada dengan cara yang tepat dan kreatif agar bisa mendukung proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya ada permasalahan dan tantangan. Nah, keterbatasan fasilitas dan kondisi gedung yang sudah tua menjadi kendala utama bagi sekolah ini. Nah, hal ini berpengaruh pada kenyamanan dan efektivitas proses pembelajaran, sehingga siswa mungkin kurang termotivasi. Nah, selain itu, kurangnya sarana penunjang belajar bisa menghambat guru dalam menyampaikan materi secara optimal. Nah, adapun pengertian landasan pengelolaan fasilitas. Nah, pengelolaan fasilitas sebaiknya dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan. Nah, ini berarti fasilitas yang ada harus digunakan secara optimal, tepat atau guna, dan berpengaruh dengan perhatian pada masa depan agar tetap yang dipakai dalam jangka panjang. Nah, walaupun fasilitas terbatas, dengan pengelolaan yang inovatif, lingkungan belajar tetap bisa dibuat kondusif. Adapun strategi inovatif dan pemanfaatan sumber daya lokal. Sekolah dapat melakukan perbaikan gedung secara bertahap dengan melibatkan masyarakat sekitar melalui gotong royong. Nah, selain itu, ruang baca bisa dibuat dari bahan bekas yang mudah didapat sehingga biaya lebih murah. Nah, teman sekolah bisa diubah menjadi laboratorium alam sebagai tempat praktikum ilmu pengetahuan alam. Adapun alat-alat belajar sederhana dari barang daur ulang juga bisa digunakan. Nah, sekaligus mengajarkan konsep STEM. Melibatkan siswa dan orang tua dalam merawat fasilitas juga sangat penting agar lingkungan belajar tetap terjaga. Untuk kesimpulannya, dengan menerapkan strategi pengelolaan fasilitas pendidikan yang kreatif dan partisipatif,
Sekolah dapat mengatasi keterbatasan yang ada dan menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif. Nah, hal ini akan meningkatkan semangat belajar siswa serta mendukung terciptanya kualitas pendidikan yang lebih baik. Nah, meskipun berada di daerah terpencil dengan fasilitas terbatas. Sekian pemaparan dari saya dari ketiga aspek penting yang sudah tadi saya jelaskan, di mana yang pertama landasan dan pengelolaan kurikulum pendidikan, yang kedua landasan dan pengelolaan pendidikan, dan yang ketiga landasan dan pengelolaan fasilitas pendidikan. Nah, mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang tepat. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.